Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki kuliah kita di pertemuan ke-12. Berarti masih sisa tinggal 2 pertemuan lagi sampai dengan UAS. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam materi. Sebentar saya mastiin ini. Rekam dulu. Oke. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Di mana minggu lalu kita udah belajar mengenai gelombang yang merambat di material selain di udara, seperti itu. Nah, kita review lagi pada pertemuan minggu lalu, gelombang yang merambat di material. Asumsi kita punya gelombang yang merambat di udara, kita memiliki yang namanya adalah permeabilitas dan permitivitas di udara, atau μ0 dan epsilon 0. Nah, apabila kita gelombang merambat di medium material, kita cukup mengganti permeabilitas di udara ini dengan μ0 dikalikan dengan μr. Di mana μr itu adalah permeabilitas relatif dari si bahan terhadap si permeabilitas di udara. Seperti itu. Nah, untuk μ0 kan cukup diganti dengan μ0 dikalikan dengan μr. Nah, sedangkan untuk epsilon 0 agak lebih kompleks. Kita harus mengganti epsilon 0 itu dengan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon r, atau permeabilitas udara dikalikan dengan permeabilitas relatifnya dikurangi dengan J sigma per omega. Seperti itu. Bentar. Oke. Artinya apa? Artinya untuk gelombang yang merambat di material, apabila kita bandingkan dengan gelombang yang merambat di udara, maka seluruh persamaan gelombang yang mengandung persamaan epsilon 0, yang memiliki variabel epsilon 0, kita harus mengganti dengan variabel epsilon 0 dikalikan epsilon r minus J sigma per omega. Dalam artinya nanti akan dipengaruhi juga oleh konduktivitas dan juga frekuensi sudutnya, di mana omega adalah sama dengan 2V dikalikan dengan F. Seperti itu ya. Ini kita review materi minggu lalu. Nah, sehingga beberapa variabel materi, beberapa variabel gelombang, atau saya sebut apa ya, karakteristik gelombang ya. Beberapa karakteristik gelombang yang mengandung komponen ini harus kita sesuaikan. Beberapa karakteristik gelombang yang mengandung komponen μ0 dan epsilon 0 itu harus kita sesuaikan. Yang pertama yang minggu lalu kita bahas adalah konstanta propagasi. Konstanta propagasi yaitu beta, di mana pada komponen di udara beta adalah sama dengan omega akar epsilon 0 dikalikan μ0. Seperti itu. Ini masih pertemuan minggu lalu, beta adalah sama dengan omega dikalikan epsilon 0 akar epsilon 0 dikalikan μ0. Ini adalah beta untuk komponen gelombang yang merambat di udara. Sehingga apabila gelombang yang merambat di material, kita harus mengganti epsilon 0 ini dengan ini, dan μ0 ini dengan ini. Sehingga kita dapat kemarin komponen gelombang konstanta propagasi dari gelombang elektromagnetik, apabila dia merambat di material tertentu, kita tidak lagi menggunakan yang namanya beta. Kita menggunakan yang namanya adalah gamma. Seperti itu. Di mana gamma itu adalah kita masukkan epsilon 0 dan μ0-nya ini adalah sama dengan μ0 dulu yang gampang ya. Sorry ya. μ0 sama μ0 kita ganti dengan μ0 kalikan μr. Bentar saya tutup. Oke. Nah, sedangkan epsilon 0 kita ganti dengan epsilon 0 dikalikan epsilon r minus J sigma per omega. Seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan komponen gamanya adalah seperti ini. Ini adalah komponen konstanta propagasi yang baru. Seperti itu. Nah, karena konstanta propagasi, sebentar.
Karena konstanta propagasi ini bentuknya seperti ini bisa kita lihat kalau ini dikali, kalau bentuk ini bisa kita lihat adalah kalau kita lihat bentuk beta adalah dalam bentuk omega dikalikan epsilon 0 dikalikan mu 0, sedangkan untuk gamma bisa kita lihat di sini dia terdiri dari komponen real dan komponen imajiner. Di mana di sini adalah komponen real di sini adalah di ini mu 0 kali mu r kali epsilon 0 kali epsilon r, dan komponen imajinernya ini ada yang mengandung unsur J ini kan. Imajiner, seperti itu. Sehingga bisa kita telaah ternyata gamma itu isinya adalah sama dengan alfa ditambah dengan J beta. Seperti itu. Nah, yang telah kita pelajari minggu kemarin juga kita sudah mempelajari komponen alfa itu sendiri apa dan komponen J beta itu apa. Nah, jadi minggu lalu kita pelajari beta itu ternyata adalah sama dengan beta ini. Atau dia adalah konstanta propagasi. Konstanta propagasi beta. Sedangkan untuk alfa ini adalah kita sebut dia sebagai konstanta redaman. Redaman atau kita sebut sebagai dia atenuasi. Seperti itu. Dan kita sudah pelajari minggu lalu untuk komponen alfa dan beta itu bentuknya seperti apa. Kalian bisa baca-baca lagi. Sehingga persamaan gelombangnya kan nanti akan menjadi seperti ini. EZT adalah sama dengan E0 dikalikan dengan E pangkat min gamma Z dikalikan dengan E pangkat J omega T kan. Seperti itu kan. Dimana ini adalah persamaan gelombang yang merambat di sepanjang jarak dan ini adalah gelombang yang merambat sepanjang waktu. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita telaah lagi sehingga EZT ini adalah sama dengan E0 dikalikan dengan E pangkat min alfa plus beta J beta Z dikalikan dengan E pangkat J omega T. Sementara ini yang saya tulis adalah gelombang yang merambat ke arah Z positif ya. Kalau untuk gelombang yang merambat ke arah Z negatif kan ini cukup diubah menjadi positif aja. Seperti itu. Sementara adalah yang bentuk umum dulu saya tulis ada yang bentuk Z positif. Nah, sehingga bisa kita dapatkan persamaan gelombang untuk gelombang yang merambat di material adalah sama dengan E0 dikalikan E pangkat Z-nya di luar. E pangkat min alfa Z dikalikan E pangkat J dikalikan omega T min beta Z. Seperti itu. Nah, bentuk persamaan gelombangnya adalah seperti ini. Bentuk ini yang kita sebut sebagai bentuk fasor. Sedangkan untuk bentuk real time, kita cukup ganti E pangkat J omega T min beta Z ini dengan fungsi cos. Atau dia adalah dikalikan E pangkat min alpha Z dikalikan cos omega T min beta Z. Ini adalah bentuk real time dari persamaan gelombang yang merambat di material. Seperti itu. Oke. Belum ada pertanyaan ya. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat. Lalu, dari persamaan ini bisa kita lihat, kalau kita bandingkan dengan persamaan gelombang yang merambat di udara, dengan gelombang yang merambat di udara itu adalah sama dengan E0 dikalikan cos. Lebih sederhana. Seperti ini. Ini adalah yang merambat di material. Ini adalah yang merambat di udara. Bisa kita lihat perbedaannya adalah komponen ini. E pangkat min alpha Z. Di mana E pangkat min alpha Z ini ternyata adalah sama dengan yang kita sebut sebagai redaman. E pangkat min alpha Z ini yang kita sebut sebagai
atenuasi atau redaman. Sehingga bentuk gelombangnya, apabila kita gambarkan untuk gelombang di udara adalah seperti ini, amplitudonya dia tetap. Ini ada gelombang di udara. Maka untuk gelombang di material itu karena ada faktor redaman, maka dia akan teredam. Gitu. Jadi amplitudonya ini akan semakin mengecil. Kelihatan ya, amplitudo ini akan semakin mengecil. Nah, ini kita sebut sebagai faktor redaman. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sampai sini ya. Nah, bisa kita lihat, karena faktor redaman ini, di mana faktor redaman ini yang kita sebut sebagai E pangkat min alfa Z tadi. Nah, ada yang namanya kita sebut sebagai ada yang namanya kita sebut sebagai kita sebut dia sebagai skin depth. Kita mulai masuk ke materi kita minggu ini. Kita sebut sebagai skin depth atau simbolnya adalah ini. Nah, skin depth itu adalah seberapa dalam si material. Kan jadi begini, si gelombang itu kan dia merambat sepanjang material ya. Nah, karena faktor si konduktivitas tadi, akhirnya ada yang muncul namanya adalah redaman atau atenuasi. Nah, karena ada faktor redaman atenuasi ini kan artinya lambat laun si gelombang ini akan habis kan amplitudonya kan. Karena dia semakin lama semakin mengecil. Nah, skin depth ini artinya adalah seberapa dalam si gelombang dapat menembus permukaan material tersebut. Nah, faktor skin depth itu dia adalah sebesar 1 per alfa meter. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari skin depth. Jadi skin depth itu kita sebut sebagai seberapa jauh si gelombang dapat menembus suatu permukaan material karena dia dipengaruhi oleh si redaman alfa tadi. Nah, bagaimana dengan gelombang di udara? Sebagaimana kita ketahui, gelombang di udara nilai alfanya itu adalah sama dengan 0. Sehingga nilai skin depth dari gelombang di udara adalah 1 per 0 adalah sama dengan tak hingga. Seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan, gelombang di udara tidak mengalami yang kita sebut sebagai redaman. Sehingga dia akan terus menjalar sampai dengan panjang menuju tak hingga. Seperti itu. Ini yang bisa kita simpulkan dari skin depth. Seperti itu. Nah, sehingga tadi kan ada faktor tadi, di mana faktor mu 0 itu kita ubah menjadi mu 0 dikalikan mu r, sedangkan epsilon 0 kita ubah menjadi epsilon 0 kali epsilon r min j sigma per omega, seperti itu ya. Nah, sehingga selain dari konstanta propagasi yang perlu kita ubah, ada juga beberapa variabel yang perlu kita ubah. Karakteristik gelombang yang harus kita ubah untuk menyesuaikan medium dari si perambatan gelombang tersebut. Nah, yang pertama harus kita ubah itu tentunya adalah yang pertama itu adalah C, atau C itu adalah kita sebut sebagai kecepatan gelombang. Mungkin minggu lalu sudah sempat saya singgung ya. Untuk komponen C atau kecepatan gelombang, di mana C itu dia adalah sama dengan omega per beta. Seperti itu. Di mana pada kecepatan gelombang di udara, omega itu adalah sama dengan 2Vf, sedangkan beta itu adalah sama dengan 2V per lambda. Seperti itu. Sehingga 2V ini bisa kita coret, maka C itu kecepatan O. Maka kecepatan itu adalah sama dengan F dikalikan dengan lambda. Seperti itu. Atau, sebenarnya arahnya bukan ke sini sih. Sebenarnya omega adalah sama dengan beta. Seperti itu kan. C adalah sama dengan omega per beta. Omega itu kan adalah sama dengan omega. Beta itu bisa kita tulis tadi adalah sama dengan omega dikalikan akar epsilon 0 dikalikan mu 0 kan. Sehingga ini bisa kita coret,
maka nilai C itu adalah sama dengan seper akar epsilon 0 dikalikan mu 0. Seperti itu. Di mana epsilon 0 adalah sama dengan seper 36V dikalikan 10 pangkat min 9. Sedangkan mu 0 adalah sama dengan 4V dikalikan dengan 10 pangkat min 7. Maka bisa kita kalikan bentuk C ini apabila kita kalikan seper 36V kali 10 pangkat min 9 dan 4V kali 10 pangkat min 7 lalu kita akarkan, maka bisa kita dapatkan kecepatan gelombang itu adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan ini yang kita sebut sebagai kecepatan cahaya. Sehingga bisa kita simpulkan suatu gelombang yang merambat di medium udara, dia menggunakan kecepatan cahaya yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan gelombang yang merambat di material? Gelombang yang merambat di material itu kan sama, kita tetap menggunakan C adalah sama dengan omega per beta. Seperti itu ya. Hanya saja betanya ini kan dia tidak lagi omega dikalikan epsilon 0 dikalikan mu 0. Tetapi epsilon 0 ini tadi disubstitusikan dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R min J omega per min J sigma per omega, dan mu 0 ini adalah sama dengan mu 0 disubstitusikan dengan mu 0 dikalikan mu R. Sehingga nilai beta ini akan, kalau kita bandingkan nilai beta antara beta di udara dengan beta di material, sebagaimana kita pelajari minggu lalu, nilai beta di material adalah sebesar ini. Saya tampilin aja. Nilai beta di material itu adalah seperti ini. Omega dikalikan akar epsilon 0 epsilon R dikalikan epsilon 0 mu R per akar 2 dikalikan dengan akar 1 plus sigma per omega epsilon 0 epsilon R plus 1 pangkat setengah. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, karena faktor beta di material ini dipengaruhi oleh konduktivitas, maka semakin besar konduktivitas si gelombang, konduktivitas si material, bisa kita simpulkan. Semakin besar konduktivitas di material, bisa kita simpulkan, maka kecepatan gelombang akan semakin kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Kalau kita lihat nilai beta dari si gelombang yang merambat di udara itu kan dia adalah sama dengan ini kan. Gelombang yang merambat di udara itu kan dia adalah sama dengan omega dikalikan akar epsilon 0 dikalikan mu 0. Seperti ini. Betanya ini kan adalah ini. Omega dikalikan akar epsilon 0 mu 0. Sedangkan untuk beta gelombang yang merambat di material dia lebih kompleks kan. Dia adalah bentuk awalnya mirip di sini. Omega kali epsilon 0 kali mu 0. Cuma dia dikalikan lagi dengan epsilon R dan mu R. Seperti itu. Di sini ada faktor epsilon R dan mu R, lalu di sini ada faktor juga sigma. Sehingga, sebentar. Ada chat. Saya izin, izin ke toilet aja nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Beta ini adalah omega dikalikan akar epsilon 0 epsilon R dikalikan mu 0 mu R. Sehingga bisa kita lihat, nilai beta ini seharusnya akan menjadi lebih kecil apabila kita bandingkan dengan beta di udara. Karena beta di udara ini kan dia hanya dipengaruhi oleh epsilon 0 dan mu 0 aja kan. Sedangkan beta di material dia dipengaruhi oleh epsilon R dan mu R yang biasanya itu jumlahnya beberapa kali lipat dari mu 0 dan epsilon 0. Atau epsilon R mu R ini biasanya jumlahnya lebih dari 1. Misalkan epsilon R-nya adalah 3. Atau mu R-nya itu adalah sama dengan 4, misalkan seperti itu. Artinya dari sini saja nilai betanya ini akan semakin besar kan. Lalu ditambah lagi dengan konduktivitas juga yang akan semakin besar. Dengan bertambahnya konduktivitas di sini, maka bisa kita simpulkan nilai beta pada material akan lebih besar dibandingkan dengan beta pada di udara. Bisa kita lihat ya di sini ya, beta di udara adalah seperti ini, sedangkan beta di material ini dia lebih kompleks. Dia dipengaruhi juga dengan epsilon R mu R dan juga konduktivitas. Sehingga bisa kita simpulkan beta akan semakin besar. Sehingga apabila beta pada material semakin besar, artinya kecepatan yang digunakan juga tidak lagi menggunakan kecepatan cahaya.
Artinya kecepatan dari si gelombang yang merambat di material akan lebih kecil dari kecepatan gelombang yang merambat di udara, atau adalah kecepatan cahaya tadi. Sehingga bisa kita simpulkan, kecepatan material yang merambat tersebut kita sebut sebagai kecepatan fasa, bukan lagi kecepatan cahaya. Sehingga simbolnya kita ubah menjadi Vp, di mana Vp adalah sama dengan omega per beta, di mana betanya tadi lebih kompleks sehingga akan lebih besar dari beta di udara, sehingga kecepatan Vp ini akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Seperti itu. Ini adalah kesimpulan kita pertama untuk karakteristik gelombang, karakter gelombang yang ada di material. Yang pertama bisa kita simpulkan minggu lalu adalah dari faktor betanya sendiri. Betanya ternyata kita gunakan lagi untuk di udara, yang kita gunakan adalah beta, konstanta propagasinya. Sedangkan untuk material kita gunakan yang namanya gamma, di mana gamma itu adalah sama dengan alfa plus J beta, di mana betanya adalah konstanta propagasi yang bisa kita gunakan seperti biasa, sedangkan alfanya itu akan menjadi faktor redaman dari si gelombang. Seperti itu. Dan kesimpulan yang kedua adalah, untuk kecepatan gelombang yang merambat di material, ternyata dia jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan gelombang yang merambat di udara. Di mana kecepatan gelombang di udara dia menggunakan kecepatan cahaya, atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, untuk karakteristik ketiga, untuk karakteristik material yang ketiga adalah, tentu saja untuk mendapatkan persamaan gelombang dari suatu gelombang yang merambat di material tertentu, suatu gelombang yang merambat di material tertentu itu kan dia terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Jadi gelombang yang merambat di medium tertentu itu kan dia ada komponen E-nya, ada komponen H-nya kan. Seperti biasa, E dan H selalu berpasangan, di mana E dan H itu tegak lurus. Sehingga bisa kita simpulkan kalau E adalah suatu gelombang yang dengan arah getar sumbu X, maka H itu adalah gelombang dengan arah getar sumbu Y. Seperti itu. Di mana persamaan E per H ini adalah sama dengan, kita sebut sebagai impedansi intrinsik, atau nilai H ini adalah sama dengan E dibagi dengan impedansi intrinsik. Seperti itu. Seperti ini ya. Di mana impedansi intrinsik pada gelombang yang merambat di udara nilainya adalah sama dengan 377 ohm. Nah, dari mana kita dapat 377 ohm ini? Ternyata impedansi intrinsik suatu gelombang di udara itu adalah komponen yang dibagi dengan akar dari mu 0 dibagi dengan epsilon 0. Nah, ini adalah komponen impedansi intrinsik di udara. Jadi seperti ini ya, impedansi intrinsik itu kan dia satuannya adalah ohm. Itu kan dia satuannya adalah volt per meter ya. Dan H itu adalah satuannya adalah sama dengan ampere per meter. Jadi secara logika dia adalah sama seperti ini adalah tegangan, dan H ini sama seperti arus. Di mana adalah tegangan dibagi arus, V dibagi I adalah sama dengan R. Sama kan seperti ini kan? E dibagi H itu adalah sama dengan impedansi intrinsiknya. Seperti itu. Nah, dari sini bisa, ini aja hanya overview aja. Nah, dari sini bisa kita lihat nilai dari si impedansi intrinsik ini adalah sama dengan akar mu 0 per epsilon 0 untuk gelombang yang merambat di udara. Sehingga untuk gelombang yang merambat di material, perlu kita substitusikan lagi mu 0 ini dengan ini. Mu 0 dikalikan mu R. Sedangkan untuk epsilon 0 perlu kita substitusikan juga dengan ini. Epsilon 0 dikalikan epsilon R min J sigma per omega. Seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan di mana nilai impedansi intrinsik adalah sama dengan akar dari mu 0 dikalikan mu R dibagi dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R min J sigma per omega. Seperti itu.
Sehingga bisa kita keluarkan epsilon 0 dikalikan epsilon R-nya bisa kita dapatkan adalah sama dengan mu 0 per mu R per epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan dari 1 per 1 min J sigma per omega dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R. Seperti ini ya. Jadi kita keluarkan komponen epsilonnya dari sini, sehingga di sini tinggal 1 min J sigma per omega per epsilon 0 dikalikan epsilon R. Ini kita keluarkan komponen epsilon 0 dan epsilon R-nya. Seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat di mana fungsi mu 0 per epsilon 0 ini kan dia adalah sama dengan impedansi intrinsik. Tetapi dia dipengaruhi juga oleh si komponen ini. Oleh komponen ini. Di mana komponen ini adalah dia dipengaruhi oleh konduktivitas dan juga frekuensi dan juga epsilon 0 dan epsilon R. Seperti itu. Atau lebih tepatnya adalah seperti ini. Di mana ini adalah komponen real dan ini adalah komponen imajiner kan. Di mana apabila kita lihat impedansi intrinsik untuk gelombang di udara, dia hanya satu komponen aja, yaitu mu 0 dan epsilon 0. Sedangkan impedansi intrinsik untuk gelombang yang merambat di material, dia dipengaruhi oleh suatu impedansi yang lebih kompleks. Di mana impedansi yang kompleks itu adalah sama dengan ada komponen real dan komponen imajinernya. Sehingga bisa kita asumsikan suatu gelombang yang memiliki komponen real dan komponen imajiner dengan asumsi impedansi ini suatu fungsi yang memiliki komponen real dan imajiner, misalkan saya asumsikan impedansi ini adalah suatu fungsi yang memiliki komponen real dan imajiner atau alfa plus J beta seperti itu ya. Nah, fungsi ini kan bisa kita notasikan menjadi seperti ini kan. Magnitude N dengan sudut adalah sama dengan theta. Di mana sebentar ya. Di mana N ini adalah sama dengan magnitude N ini adalah sama dengan alfa kuadrat plus beta kuadrat. Sedangkan sudut theta ini adalah sama dengan nilai tan dari min 1 dari beta per alfa. Seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan dari fungsi ini, bisa kita dapatkan nilai N dari magnitude N itu adalah sama dengan nilai magnitude N adalah sama dengan, mungkin nggak perlu saya tulis, saya tampilin aja. Nah, seperti ini. Ada di fungsi 3.6. Jadi, dari fungsi N adalah kita pisahkan tadi adalah mu per epsilon menjadi seperti ini. Tinggal 1 min J sigma per omega dikalikan epsilon. Nah, dari fungsi ini bisa kita jabarkan. Di mana untuk suatu fungsi N adalah sama dengan A plus J beta. Maka magnitude N ini adalah sama dengan akar alfa kuadrat plus beta kuadrat. Seperti itu. Dengan nilai dari fasa yang dibentuk antara A dan beta itu adalah sama dengan tan pangkat min 1 dikalikan tan pangkat min 1 dari beta per alfa. Sehingga bisa kita lihat di sini, nilai magnitude dari impedansi intrinsik ini dia adalah sama dengan akar dari mu per epsilon per 1 plus sigma per omega epsilon kuadrat kalikan 1/4. Nah, kenapa di sini dia jadi plus? Karena di sini ya kita lihat ya. Ini kan minus J. Minus J dikuadratkan, apabila kita kuadratkan minus J, maka dia akan menjadi J dikali J itu kan adalah sama dengan minus. Maka min diketemu min adalah sama dengan plus. Sehingga minus J sigma per omega epsilon ini akan berubah menjadi positif sigma per omega epsilon apabila dia dikuadratkan. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nilai impedansi intrinsik yang magnitudenya adalah seperti ini.
akar dari mu per epsilon per 1 plus sigma per omega epsilon kuadrat pangkat 1/4 seperti itu. Turunannya bisa kita lihat di sini. Saya rasa kalian bisa pelajarin sendiri karena mungkin kalau saya turunkan di sini akan sulit seperti itu. Ini udah saya jabarkan menjadi lebih mudah sih untuk kalian pelajari sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita memiliki komponen impedansi intrinsik di mana? Oke. Nah, sehingga tadi kita memiliki komponen impedansi intrinsik dalam bentuk kompleks, di mana impedansi intrinsik itu terdiri dari impedansi intrinsik magnitudnya, magnitud dari impedansi intrinsik, dan juga fasa dari si impedansi intrinsik itu tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini, ternyata karena impedansi intrinsik tadi bersifat kompleks, jadi ada yang namanya magnitud impedansi intrinsik, atau nilai mutlak dari impedansi intrinsik, dan juga fasa dari impedansi intrinsik. Sehingga karena impedansi intrinsik ini memiliki fasa, bisa kita simpulkan ternyata untuk suatu gelombang yang merambat di material tertentu, nilai E dan H-nya selain dia juga saling tegak lurus satu sama lain, E dan H ini ternyata dia memiliki fasa yang berbeda. Jadi fasa dari E ini tidak sama dengan fasa dari si H. Seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan, apabila impedansi intrinsik itu adalah sama dengan E per H, atau H adalah sama dengan E dibagi dengan impedansi intrinsik, maka bisa kita tuliskan apabila gelombang E ini adalah, kita asumsikan gelombang E ini ada memiliki fungsi E0 dikalikan dengan E pangkat min alfa Z dikalikan cosinus omega T min beta Z. Gelombang yang tadi, untuk gelombang yang merambat di material tertentu kan seperti ini, di mana E pangkat min alfa Z ini kan dia redaman. Sehingga bisa kita asumsikan untuk H-nya adalah sama dengan, di mana E adalah sama dengan, H adalah sama dengan E dibagi impedansi intrinsik, maka kita asumsikan dia adalah E0 dibagi dengan impedansi intrinsik dikalikan E pangkat min alfa Z dikalikan cos omega T min beta Z. Begitu. Di mana impedansi intrinsik ini dia memiliki nilai magnitud dan nilai fasa. Sehingga bisa kita simpulkan nilai H di sini adalah sama dengan E0 dibagi dengan magnitud N. Seperti itu. Lihat ini adalah magnitud N ya, bukan nilai N-nya. Tapi dia adalah nilai magnitud dari impedansi intrinsiknya. Dikalikan dengan E pangkat min alfa Z dikalikan dengan cosinus omega T min beta Z. Nah, satu lagi, karena tadi impedansi intrinsik ini memiliki magnitud dan fasa, karena magnitudnya kita bagi di sini, maka kita perlu masukkan juga si komponen fasanya. Seperti itu. Jadi komponen H dari suatu gelombang medan listrik ini adalah seperti ini. Fasanya di sini akan mengurangi dari cos-nya. Seperti itu. Oke? Jadi seperti itu ya. Jadi karena faktor perbedaan fasa dari yang disebabkan dari impedansi intrinsik yang bersifat kompleks, maka nilai H-nya itu akan mengalami lagging sebesar impedansi fasa yang dibentuk dari impedansi intrinsiknya. Seperti itu. Dan jangan lupa, untuk suatu gelombang listrik yang merambat dengan arah getar sumbu X, maka gelombang medan magnetnya adalah merambat memiliki arah getar sumbu Y. Atau di sini adalah AX, di sini adalah AY. Sehingga untuk penggambarannya adalah, saya tampilin aja. Untuk penggambarannya adalah seperti ini. Bisa kita lihat ya. Untuk
medan listrik E ini dia adalah memiliki arah getar AX, maka dia arah getarnya ini adalah ke atas dan ke bawah. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dengan amplitudo dia semakin mengecil. Nih, bisa kita lihat di sini amplitudo semakin mengecil. Dipengaruhi oleh faktor E pangkat min alfa Z tadi. Amplitudo semakin mengecil. Nah, sedangkan untuk H-nya, karena H tegak lurus dengan E, apabila E merambat atas bawah, arah getarnya, maka H itu akan arah getarnya adalah kanan, kiri, seperti ini. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Bisa kita lihat ya, seperti ini ya. Kalau E-nya atas bawah, maka E-nya adalah kanan, kiri, kanan, kiri. Dengan nilainya itu, H-nya seharusnya dia lebih kecil dari E. Amplitudo H-nya itu harusnya lebih kecil dari E karena nilainya adalah E dibagi dengan impedansi intrinsik absolutnya. Dan di mana magnitud dari impedansi intrinsik itu dia ada, kita lihat di fungsi 3.6 adalah seperti ini. Dan juga H ini ternyata dia memiliki keterlambatan fasa dibandingkan dengan E. Sebesar ini, fasa yang dibentuk dari impedansi intrinsik, di mana fasa yang dibentuk dari impedansi intrinsik ini nilainya adalah sama dengan setengah dikalikan tan dari sigma per omega kali epsilon. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan lupa karena ada perbedaan fasa antara E dan H, artinya dia tidak ketemu di titik di sumbu Z ini. Dia ketemunya di sini. Seharusnya kan kalau fasanya sama kan dia bentuk ketemunya di sini. Mungkin saya gambarkan aja. Jadi, ini saya hapus ya karena ada di PDF yang saya share ke kalian. Jadi, kalau gelombang yang merambat di material udara, di medium udara kan dia seperti ini. Ini adalah E-nya. Ini adalah H. Di mana H ini pasti dia akan ketemu di sini. Dia akan selalu ketemu di sini. Di sini, dan di sini. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat dia akan selalu ketemu di sumbu Z ini. Tetapi karena faktor perbedaan fasa dari E dan H, karena faktor keterlambatan fasa dari E dan H bisa kita lihat dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi dia tidak lagi ketemu di sini. Dia tidak lagi ketemu di sumbu Z, tetapi dia akan sedikit telat di sini. Bisa kita lihat ya di sini ya. Ini adalah perbedaan fasa dari, ya mungkin gambarnya kurang begitu bagus, tapi intinya seperti itu. Jadi dia tidak lagi ketemu di sumbu Z seperti gelombang di udara, tetapi dia ketemunya ini agak melenceng ke atas atau melenceng ke bawah. Ini ketemu garis ini, ketemu amplitudonya ini di sini. Seperti itu. Dan itu adalah perbedaan fase yang muncul akibat impedansi intrinsik yang memiliki fungsi kompleks. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk persamaan gelombangnya sendiri bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat ya, artinya E ini adalah dia gelombang yang memiliki arah propagasi di sumbu Z dengan arah getar di sumbu X. Sehingga untuk H-nya dia memiliki arah getar yang tegak lurus terhadap sumbu X. Sehingga H ini memiliki arah getar sumbu Y. Dengan fungsi yang sama dia adalah cos omega T min beta Z, tetapi dia dipengaruhi oleh si perubahan fasa karena impedansi intrinsik yang tadi. Nah, sementara kita kerjakan latihan soal dulu ya, sebelum kita memasukkan pointing theorem. Kita masuk dulu mungkin ke nomor 2 dulu. Silakan kalau kalian mau mengerjakan latihan soal nomor 2, saya share di sini.
Kalian juga bisa ngeliat di PDF yang saya share di Google Classroom. Seorang mahasiswa ingin membuat tugas akhir untuk mendesain antena dipol lambda per 2. Jadi ada antena dipol lambda per 2 untuk komunikasi di udara dengan frekuensi 600 MHz. Nah, tentukan panjang dari antena tersebut. Di mana panjang dari antena itu kita asumsikan karena dia dipol lambda per 2, maka panjang antenanya ini adalah sama dengan lambda per 2. Jadi yang perlu kita cari adalah si lambdanya. Pertama kita cari lambdanya dulu, di mana lambda itu adalah sama dengan jangan lupa ya, beta itu kan bisa berarti dia adalah omega dikalikan akar epsilon 0 dikalikan mu 0. Bisa juga dia berarti adalah beta sama dengan 2V per lambda. Sehingga lambda bisa kita dapatkan nilainya adalah sama dengan 2V per beta. Seperti itu. Kelihatan ya? Lambda adalah sama dengan 2V per beta. Seperti itu ya. Lambda adalah 2V per beta. Sehingga bisa kita dapatkan nilai betanya apabila dia pertama A adalah gelombang yang merambat di udara. Bisa kita dapatkan betanya di mana betanya adalah sama dengan omega dikalikan akar epsilon 0 dikalikan mu 0. Atau kalau kalian mau menggunakan fungsi yang nggak pakai beta juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau menggunakan C adalah sama dengan frekuensi dikalikan dengan lambda, hasilnya harusnya sama aja. Sehingga lambda itu harusnya dia adalah sama dengan C dibagi dengan frekuensi. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk menjawab soal yang A. Dicari panjang dari antena, lalu tinggal dicari panjangnya itu adalah sebesar lambda dibagi 2. Nah, untuk soal yang B, jika seorang peneliti di LIPI menggunakan antena tersebut untuk radar dalam air dengan nilai karakteristik konduktivitas sama dengan 4S per M, dan epsilon adalah sama dengan 81 epsilon 0, maka epsilon R-nya ini adalah sama dengan 81. Tentukan perubahan panjang antena yang diperlukan. Nah, karena tadi faktor konduktivitas dan epsilon R tadi, betanya ini kan harusnya menjadi lebih besar kan? Karena beta menjadi lebih besar, otomatis nilai lambdanya juga akan semakin kecil. Karena bisa kita lihat di sini ya. Oh, belum bisa. Bisa kita lihat di sini adalah lambda adalah sama dengan 2V per beta. Sehingga apabila betanya makin besar, harusnya lambdanya makin kecil. Artinya untuk gelombang yang merambat di air, harusnya panjang antenanya lebih kecil dibandingkan dengan panjang antena untuk gelombang yang merambat di udara. Seperti itu. Nah, bisa kita kerjakan dulu ini soal nomor 2 dulu ya. Soal nomor 1 nanti terakhir. Silakan kalau ada yang mengerjain soal nomor 1 atau soal nomor 2A atau B, silakan. Kalian kerjakan dulu untuk latihan soalnya 2A sama B. Kalau ada yang sudah selesai seperti biasa kalian bisa chat di sini. Kalian mau mengerjakan nomor yang mana, A atau B, nanti bisa dikirim jawabannya ke saya. Biar saya tampilin ke teman-teman yang lain. Silakan ya, kalian kerjakan dulu untuk latihan soalnya ya. Untuk soal A dan B. Siapa yang mau ngerjain A, siapa yang mau ngerjain B. Dipersilakan sementara. Sementara kalian kerjakan latihan soalnya dulu, saya mau sebentar. Ada keperluan. Silakan kerjakan nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 dulu, yang nomor 1 jangan dikerjakan dulu. Kerjakan yang nomor 2 dulu, ini kan lebih gampang. Tinggal lambda adalah sama dengan C dibagi F. Sedangkan untuk yang B ini adalah kita cari betanya dulu berapa, baru nanti lambda adalah sama dengan 2V dibagi dengan beta. Untuk yang B. Seperti itu. Silakan siapa yang mengerjain yang A, siapa yang mengerjain yang B nomor 2. Saya tinggal bentar ya. Nomor
Bentar. Nah, Mas sudah di-share sama Mas, saya lupa. Mas Pasya ya, panggilannya apa, Mas? Muhammad Pasya. Nah, Iya, Pak. sudah di-share sama Mas Pasya ini, bisa kita lihat di sini. Frekuensi adalah 600 MHz, betul, 600 kali 10⁻⁶. Sehingga bisa didapatkan lambdanya itu adalah sama dengan 3 kali 10⁻⁸ dibagi dengan 600 MHz. Sehingga bisa didapatkan lambdanya ini adalah sama dengan 0,5 meter. Lambda 6,5 meter. Bentar. 0,5 meter. Nah, ya, lambdanya 0,5 meter. Cuman ini ya, Mas. Panjang antenanya sendiri kan ini kan lambda per 2. Jadi perlu dimasukin lagi panjangnya ini adalah sama dengan 0,5 dibagi 2. Sehingga panjang dari antenanya ini adalah sama dengan 0,5 bagi 2 adalah sama dengan 0,25 meter. Seperti itu. Seperti itu ya. Untuk pengerjaan soal nomor 2A, seperti itu. Oh iya, Pak. Karena lambdanya adalah 0,5 meter, maka panjang antenanya ini adalah lambda per 2 atau 0,25 meter. Gitu. Oke. Ada yang mau ngerjain yang soal B? Silakan. Cukup dicari betanya. Kalau nggak ada yang B, kita kerjain bareng-bareng ya. Coba. Oke, nggak ada yang ngejawab di chat. Kita kerjain bareng-bareng aja yang B. Nah, untuk yang B, waduh, mana penghapusnya? Untuk yang B sebenarnya ini juga cukup simpel, cuman memang butuh kalkulator. Jadi B itu dia adalah sama dengan, bisa kita lihat di sini. Nilai B adalah sama dengan omega dikalikan dengan akar epsilon 0 epsilon R dikalikan mu 0 mu R per akar 2 dikalikan dari 1 plus akar dari 1 plus sigma per omega epsilon 0 dikalikan epsilon R ditambah 1 pangkat setengah. Nah, seperti ini. Seperti ini. Dan cukup dimasukin aja epsilon 0 dikalikan epsilon R tadi kan adalah sama dengan 81 dikalikan epsilon 0. Mu 0 kali mu R ini dia adalah sama dengan mu 0-nya berapa? Oh, mu-nya belum dikasih tahu ya. Kalau mu 0 dikalikan mu R ini untuk air ini berapa ya? Mu itu bisa kita asumsi nilainya adalah sama dengan, kalau nggak dikasih tahu bisa kita asumsi mu R-nya ini adalah sama dengan 1. Atau mu-nya ini adalah sama dengan mu 0. Seperti itu. Nilai mu ini adalah sama dengan mu 0. Dan juga bisa kita masukin di sini sigma per omega epsilon. Sigma per omega epsilon ini yang sudah kita pelajari minggu lalu, dia adalah nilai dari loss tangen ya. Bisa kita masukin sigma ini adalah 4, omeganya itu tadi adalah 2V dikalikan 6 kali 10⁻⁶. Atau 600 MHz. 6 kali 10⁻⁸. Sehingga nanti betanya ini bisa kita dapatkan nilainya adalah kira-kira sama dengan 133 rad per second. Rad per second, rad per meter. Seperti itu. 133 rad per meter. Dan juga untuk
karena betanya 133, maka lambdanya bisa kita dapatkan dia adalah sama dengan 2V dibagi beta atau sama dengan 2V dibagi 133, nilainya kira-kira adalah sekitar 0,047 meter. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, sehingga panjang dari antenanya adalah tinggal dibagi 2 aja, 0,047 dibagi 2 atau adalah sama dengan 0,0235. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, bisa kita lihat, bisa kita bandingkan dengan jawaban Mas Fasya tadi, di mana di sini lambdanya untuk gelombang yang merambat di air dia adalah sama dengan 0,047. Sedangkan untuk jawaban Mas Fasya tadi, lambdanya adalah 0,5. Artinya untuk gelombang yang merambat di air, penurunannya ternyata 10 kali lipat dari si gelombang panjang gelombang yang merambat di udara kan. Karena faktor epsilon R tadi. Di sini aja epsilon R-nya aja nilainya adalah 81 kali dari epsilon 0, seperti itu. Di sini nilainya 81 kali. Lalu juga di sini bisa kita lihat ada faktor si sigmanya sendiri, di mana sigmanya itu adalah 4. Sehingga penurunannya itu ya tadi hampir 100 kalinya ya. Dari 0,5 jawaban Mas Pasya tadi, dari jawaban Mas Pasya 0,5 meter untuk gelombang yang merambat di air, dia jawabannya lambdanya itu adalah menjadi 0,047. Ya, ini 0,047. Seperti itu. Sehingga penurunannya itu hampir 100 kalinya dari panjang gelombang di udara. Seperti itu ya. Nah, untuk soal nomor 2 kira-kira seperti itu jawabannya. Tinggal dimasukin aja. Soal nomor 2 sih seharusnya mudah sih buat kalian. Tinggal masukin rumus aja. Nah, untuk sementara seperti itu dulu untuk latihan soal. Kita memasuki materi kita yang terakhir untuk material gelombang untuk gelombang yang merambat di material tertentu. Nah, karena kita bicara mengenai gelombang itu kan dia merambat dengan memiliki energi kan. Nah, sehingga kita bisa menentukan si daya dari gelombang tersebut. Nah, daya dari gelombang tersebut itu kita sebut sebagai daya pointing. Nah, di mana pointing ini kita sebut sebagai teorema pointing adalah suatu teorema daya dari gelombang elektromagnetik. Nah, teorema pointing ini sebenarnya dia menggambarkan hubungan antara daya yang dikirimkan oleh si gelombang dan juga daya yang disimpan dan juga daya yang terdisipasi. Jadi ada 3 faktor di sini. Faktor pertama adalah daya yang dikirim oleh gelombang. Yang kedua adalah daya yang tersimpan oleh gelombang itu tersendiri dan juga daya yang terdisipasi. Nah, di mana daya itu seperti kita ketahui simbolnya adalah P, nilainya adalah sama dengan E cross H. Tadi kan saya sebutkan daya itu ada 3 komponen. Pertama, daya yang dikirim, daya yang disimpan, dan daya yang terdisipasi. Nah, apabila kita menggunakan persamaan Maxwell, saya rasa tidak perlu diturunkan di sini. Tetapi bisa kita dapatkan bentuk vektor pointing itu nilainya adalah sama dengan, kalau kalian mau lihat turunannya, kalian bisa tinggal lihat di PDF-nya ya. Nilainya adalah sama dengan integral tertutup dari E cross H, surface integral close surface integral permukaan tertutup dari E cross H, dia nilainya adalah sama dengan D per dt dikalikan dengan integral dari H dikalikan dengan B per 2 dV ditambah dengan integral dari E dikalikan D per 2 dV ditambah dengan integral dari E dikalikan rapat arus konduktivitas dikalikan dengan dV. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini nilai
H dikalikan B itu kan di mana B adalah sama dengan mu 0 dikalikan mu R dikalikan H, seperti itu kan. Sedangkan D ini sendiri atau rapat flux listriknya dia adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan dengan E, seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari fungsi ini ada 3 komponen. Saya share aja mungkin PDF-nya. Dari fungsi ini ada 3 komponen. Komponen pertama ini adalah nilai dari integral tertutupnya sendiri atau E cross H. E cross H itu menandakan rapat daya P yang memasuki permukaan tertutup. Ditandai dengan simbol minus. Nah, jadi intinya seperti ini. ds adalah elemen yang mengarah keluar dari permukaan. Nah, bisa kita lihat, artinya apa? Apabila kita memiliki suatu permukaan tertutup dengan elemen ds yang keluar dari permukaan tersebut, seperti ini, maka nilai daya yang masuk itu dia adalah daya yang terserap ke dalam sini. Oleh karena itu, simbolnya dia adalah minus. Karena dia adalah minus dari si ds-nya. Seperti itu. Daya yang terserap ke dalam permukaan tertutup tersebut tadi itu adalah elemen pertama, yaitu dari integral tertutup dari E cross H itu sendiri, atau daya yang terserap ke dalam elemen tertutup tadi, nilainya adalah sama dengan D per dt dari integral H dot B per 2 dV ditambah integral dari E dot D per 2 dV. Nah, ini menandakan peningkatan energi yang tersimpan di dalam medan listrik dan medan magnet dalam permukaan tertutup tersebut. Jadi ada energi yang tersimpan di dalam medan listrik dan medan magnetnya, di mana nilainya ini adalah H dot B per 2 dV ditambah E dot D per 2 dV. Sedangkan D per dt menyatakan daya tersebut hanya bersifat sesaat. Seperti itu. Dan elemen yang ketiga, di mana yang tadi saya sebutkan pada definisi itu adalah suatu gelombang yang terdisipasi. Daya yang terdisipasi artinya adalah daya yang berubah menjadi energi panas. Jadi daya yang terkonvert menjadi panas sepanjang gelombang tersebut merambat di medium material. Seperti kita ketahui, daya yang terdisipasi atau yang kita pelajari minggu lalu dia berdasarkan dari loss tangen. Di mana loss tangen itu dia dipengaruhi oleh nilai konduktivitasnya kan. Loss tangen itu kan dia adalah sigma per omega dikalikan epsilon atau konduktivitas dibagi frekuensi dikalikan dengan epsilonnya. Sehingga faktor yang berpengaruh dari daya yang terdisipasi ini adalah sama dengan E dikalikan dengan JC. Di mana JC itu adalah arus konduktivitas, di mana JC sama dengan sigma dikalikan dengan E. Seperti itu. Sehingga ada 3 komponen tadi. Pertama, daya yang masuk ke dalam permukaan tertutup tadi adalah E cross H-nya. Lalu daya yang tersimpan ini, dan juga faktor yang ketiga adalah daya yang terdisipasi menjadi panas. Di mana nilai integral EJC dV ini kira-kira nilainya adalah sama dengan I kuadrat dikalikan R. Oleh karena itu dia disebut sebagai disipasi yang bersifat ohmik atau disipasi yang dipengaruhi oleh si resistor. Seperti itu. Nah, untuk mencari vektor pointing rata-rata, dia nilainya adalah PZ sama dengan seperti dikalikan integral 0 sampai T PZ dt. Seperti itu. Nah, mungkin ini terlalu matematikal ya. Terlalu rumus ya. Tapi intinya seperti ini. Jadi fungsi ini sebenarnya adalah untuk menambah wawasan kalian aja, karena daya di dalam suatu gelombang itu ternyata terdiri dari 3 komponen ini. Tetapi untuk secara matematis, nah, oke, lagi. Asumsi saya memiliki suatu gelombang di udara, di mana gelombang di udara itu tadi adalah sama dengan Windows saya udah mau habis semua. E0 dikalikan dengan cos omega T min beta Z. Ini gelombang di udara ya, bukan gelombang di material ya. E adalah sama dengan E0 dikalikan cos omega T min beta Z dengan arah sumbu AX. Misalkan seperti itu. Dengan arah getar di sumbu X. Sehingga gelombang medan magnetnya dia adalah sama dengan HY adalah sama dengan medan listrik dibagi dengan
impedansi intrinsiknya kan, atau nilainya dia adalah sama dengan 377. Sekali lagi ya, ini adalah gelombang di udara ya. Di udara. Saya ambil contoh di udara dulu yang mudah bagi kalian. Gelombang di udara, dia adalah N0 dibagi 377 dikalikan dengan cos omega T min beta Z dikalikan dengan arah getar sumbu Y, seperti itu. Sehingga untuk daya dari gelombang tersebut, di mana daya adalah sama dengan E cross H, maka seharusnya kita crosskan aja E dan H. Di mana seperti kita ketahui, A cross B adalah sama dengan AB sin theta kan. Di mana sin theta itu artinya dia adalah suatu gelombang yang kita crosskan, maka dia akan menghasilkan gelombang lain dengan arah yang tegak lurus terhadap dua gelombang yang kita crosskan tersebut. Asumsinya gini, misalkan si H itu kan dia ada, misalkan saya punya bentuk kuadran seperti ini. Kuadran seperti ini, di mana di sini adalah E pada sumbu X dan H pada sumbu Y, maka nilai E cross H itu dia adalah sama dengan untuk suatu daya dengan memiliki arah di sumbu Z, seperti itu. Jangan lupa untuk cross product kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana E cross H kalau E-nya itu adalah ke atas, H-nya ke sana, ke arah kalian, atau menuju kalian, maka cross produknya E cross H itu adalah ke sini, seperti ini. Maka, untuk arah P-nya, produk dari E cross H adalah sama dengan ke arah saya. Sehingga ke arah sumbu Z. Seperti ini kan? Maka untuk suatu gelombang yang merambat ke arah dengan arah getar sumbu X dan medan magnet dengan arah getar sumbu Y, maka bentuk daya dari E cross H-nya itu adalah P-nya itu adalah ke arah sumbu Z. Seperti itu. Sehingga bisa kita asumsikan di sini nilai E cross H itu adalah sama dengan kita kalikan saja E dengan H, sehingga bisa kita dapatkan nilainya adalah E0 kuadrat. Ini dikali ini ya, E dikalikan ini per 377 dikalikan dengan cos kuadrat omega T min beta Z. Jangan lupa, karena tadi P adalah suatu produk E cross H, maka P itu adalah dengan arah getar ke sumbu Z. Maka arah vektornya adalah ke arah AZ. Bisa kita lihat dari sini ya. E adalah AX, H adalah AY, maka P adalah AZ. Seperti itu. Karena P adalah produk dari E cross H. Dan di dalamnya cukup kita kalikan aja ini. E0 dikalikan E0 menjadi E0 kuadrat dikalikan cos kuadrat omega T min beta Z per 377. Seperti itu. Nah, dari sini bisa kita dapatkan, tadi kan bisa saya sebutkan di sini, ada juga yang namanya saya sebut sebagai vektor pointing rata-rata atau daya rata-rata. Nah, daya rata-rata ini nilainya adalah sama dengan PZAV, dia adalah sama dengan 1 per T dikalikan integral dari 0 sampai T dikalikan PZ dt. Di mana PZ ini dia adalah sama dengan N0 kuadrat per 377 dikalikan cos kuadrat omega T min beta Z dt. AZ, seperti itu ya. Nah, bisa kita dapatkan hasil dari integral ini, maka akan menghasilkan nanti cos kuadrat omega T min beta Z ini bisa kita dapatkan nilainya dia adalah sama dengan 1 per T dikalikan integral 0 kali T dikalikan. Ini bisa kita keluarin ya. N0 kuadrat sama 377-nya bisa kita keluarin. Sedangkan cos kuadrat omega T min beta Z bisa kita uraikan dia menjadi setengah dari setengah dari 1 plus cos 2 kali omega T min beta Z dt. Ini matematika saja. Karena nilai cos kuadrat
nilai dari, saya hapus dulu. Nilai dari, udah mulai habis. Saya kurang suka spidol ini karena terlalu tipis. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nilai dari cos kuadrat A. Cos kuadrat A itu kan dia adalah sama dengan setengah dari 1 plus cos 2A kan, seperti itu kan. Sehingga nilai cos kuadrat omega T min beta Z ini bisa kita uraikan dia menjadi setengah kali 1 plus cos 2 dikalikan omega T min beta Z, seperti itu. Sehingga nilai dari PZ AV-nya adalah sama dengan nilai dari PZ AV-nya dia adalah sama dengan N0 kuadrat per 377 T dikalikan dengan integral dari ini kan dia adalah sama dengan setengah T ya, setengah T ditambah berapa? Cos 2T, cos itu integral jadi sin ya. Jadi 2 dikalikan 2 omega dikalikan, sorry ya kalau saya salah ya, sin 2 kali omega T min beta Z. Dengan batas dia dari 0 sampai T. Nah bisa kita lihat di sini, 0 sampai T dengan dimana dia batasnya adalah 2, dimana omega ini kan dia adalah sama dengan 2V dikalikan F kan. Sehingga bisa kita dapatkan di sini dia adalah harusnya seperti ini. Setengah T min 0 ditambah 2 omega dikalikan sin 2 dikalikan 2V dikalikan F dikalikan T. Bla 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 dikurangi 2 omega dikalikan sin 2 dikalikan 2V dikalikan 0. Seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat fungsi sin ini kan dia sebenarnya adalah kelipatan dari 2V dikalikan T. Artinya kalau kita bicara 2V dikalikan T, maka apa? Nilainya adalah sama dengan ini kan. Ini harusnya nilainya adalah sama. Maka ini harusnya dia bisa kita coret menjadi 0. Sehingga nanti fungsi dari PZAV itu adalah tinggal dari setengah T aja. Maka nilai PZAV-nya dia adalah sama dengan setengah dikalikan, dimana T ini bisa kita coret dengan ini, sehingga tinggal setengah dikalikan N0 kuadrat per 377. Ini adalah PZAV untuk suatu gelombang yang merambat di udara. Begitu. Nah, dengan cara yang sama bisa kita dapatkan untuk gelombang yang merambat seperti ini ya, PZAV untuk gelombang yang merambat di udara setengah dari E kuadrat per 377. Nah, untuk dengan cara yang sama, untuk gelombang yang merambat di material tertentu bisa kita dapatkan nilainya dia adalah seperti ini. Setengah kali E per 377 kuadrat dikalikan epsilon R per mu R. Sedangkan untuk gelombang yang merambat di material konduktor yang baik, bisa kita dapatkan dia adalah sama dengan setengah dikalikan E kuadrat per nilai magnitude N, impedansi intrinsik dikalikan E pangkat min 2AZ dikalikan cos fasanya. Fasa dari impedansi intrinsiknya, seperti itu. Nah, untuk materi kita minggu ini, untuk materi-materi gelombang yang merambat di material, ini udah saya bikin suatu rangkuman buat kalian. Jadi misalkan seperti ini, saya bikin tiga bagian. Bagian pertama adalah bagian untuk gelombang yang merambat di ruang hampa udara. Yang bagian kedua adalah materi gelombang yang merambat di material di elektrik sempurna. Dan yang ketiga adalah materi gelombang yang merambat di material dengan yang memiliki nilai konduktivitas. Seperti itu. Di sini kita lihat di sini untuk ruang hampa udara kan konduktivitas sama dengan 0. Material di elektrik sempurna nilainya sama dengan 0 konduktivitasnya. Dan untuk konduktor yang baik, dia memiliki nilai suatu konduktivitas tertentu. Nah, seperti ini rangkumannya. Jadi karena nilai konduktivitas pada ruang hampa udara adalah sama dengan 0, maka nilai alfanya adalah sama dengan 0.
Jadi tidak ada atenuasi. Seperti kita ketahui, atenuasi ini kan dia dipengaruhi oleh si konduktivitas ini kan. Sehingga kalau konduktivitas nolnya ini, maka nilai alfa ini bisa kita lihat dari rumus ini, dia adalah sama dengan 1 min 1 atau sama dengan 0. Sehingga untuk material di ruang hampa udara dan material dielektrik sempurna, nilai alfanya dia adalah sama dengan 0, seperti itu. Nilai betanya, seperti kita ketahui untuk ruang hampa udara, dia ada sama dengan omega dikalikan epsilon 0 dikalikan mu 0. Sedangkan untuk dielektrik sempurna, dia adalah sama dengan, sebenarnya untuk material dielektrik sempurna juga kita menggunakan rumus yang ini. Sebenarnya titik awal dari ruang hampa udara dan material dielektrik sempurna, kita menggunakan fungsi A dan beta yang ini, yang di material konduktor yang baik. Tetapi kita cukup memasukkan saja nilai konduktivitasnya, epsilon dan mu-nya. Seperti contoh, tadi kan saya sebutkan untuk nilai alfa untuk ruang hampa udara adalah sama dengan 0. Alfa ruang hampa udara dan dielektrik sempurna adalah sama dengan 0. Bisa kita lihat dari fungsi ini kan, kalau kita masukin konduktivitasnya ini adalah sama dengan 0, maka nilai alfanya ini bisa kita ketahui. Tinggal masukin sigmanya adalah sama dengan 0, maka alfanya pasti adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan beta. Kalau betanya kita masukin di sini, oh, ada kesalahan ini. Kalau saya sering buat kesalahan kayak gini. Nah, kalau ruang hampa udara, nilai epsilon R-nya ini adalah sama dengan 1. Dan mu R-nya adalah sama dengan 1. Sehingga tinggal sisa epsilon 0 dan mu 0-nya aja. Sehingga nilai betanya ini tinggal kita masukin aja. Di mana epsilon adalah sama dengan epsilon 0 dan mu adalah sama dengan mu 0. Dan sigma adalah sama dengan 0. Maka bisa kita dapatkan betanya adalah seperti ini. Dan juga untuk material dielektrik sempurna, nilai betanya adalah seperti ini. Di mana epsilon dan mu adalah epsilon 0 kali epsilon R, dan mu adalah sama dengan mu 0 dikali mu R. Tapi dengan kondisi konduktivitas adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kecepatan fasa. Kecepatan fasa pada gelombang di udara, dia adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan untuk gelombang yang merambat di material dielektrik dan material konduktor yang baik, dia berada kurang dari C. Nah, untuk material dielektrik, dia kurang sedikit dari C karena dia hanya dipengaruhi oleh epsilon R dan mu R. Sedangkan konduktivitas sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini kan, konduktivitas ini sama dengan 0, maka nilainya hanya dipengaruhi oleh mu R dan epsilon R aja kan. Sedangkan untuk material konduktor yang baik, karena dia memiliki konduktivitas tertentu, maka nilai kecepatannya adalah jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Karena nilai betanya di sini bisa kita lihat dia adalah sama dengan, dia dipengaruhi konduktivitas dan epsilon R dan mu R tadi. Seperti contoh nomor 2 yang tadi kita kerjakan. Nah, untuk impedansi intrinsiknya juga sama-sama. Karena dielektrik sempurna dia nilai sigmanya adalah sama dengan 0. Karena sigmanya adalah sama dengan 0, bisa kita lihat di sini tidak ada faktor imajinernya. Sehingga untuk dielektrik sempurna masih menggunakan komponen real untuk impedansi intrinsik, hanya saja dia adalah nilainya sama dengan 377 dikalikan akar mu R per epsilon R. Atau adalah tinggal mu 0 diganti menjadi mu 0 mu R, sedangkan epsilon 0 diganti menjadi epsilon 0 dikalikan epsilon R. Seperti itu. Sehingga impedansi intrinsik nilainya adalah sama dengan 377 ini. Sedangkan untuk komponen di konduktor yang baik, di mana dia memiliki konduktivitas, maka impedansi intrinsiknya ini bersifat kompleks. Sehingga ada yang namanya magnitud impedansi intrinsik dan juga fasa dari impedansi intrinsiknya. Dengan nilainya dia seperti ini. Sehingga persamaan medan magnetnya nanti adalah sama dengan ini. Medan listrik dibagi magnitud dari impedansi intrinsik, dan juga di sini ada faktor pengurangan dari fasa dari impedansi intrinsik tersebut. Seperti itu. Kita balik lagi untuk skin depth di sini. Seperti kita ketahui, karena alfa sama dengan 0, skin depth sama dengan 1 per alfa, maka skin depth untuk material di udara dan di elektrik sempurna, nilainya adalah sama dengan tak hingga. Artinya apa? Gelombang tersebut tidak mengalami redaman, sehingga dia akan merambat sampai dengan
panjang tak terhingga. Sepanjang material dielektrik sempurna dan juga di udara. Sedangkan untuk skin depth di material konduktor, karena dia dipengaruhi oleh konduktivitas, maka nilainya adalah 1 per alfa. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat skin depth ini adalah 1 per alfa atau sama dengan 1 per beta. Itu dengan asumsi kalau apabila nilai konduktivitas sama dengan sangat besar sekali, bisa kita lihat sehingga fungsi ini seharusnya alfa dan beta itu hampir serupa nilainya. Atau kita bisa kita cuekin lah 1 sama min 1 ini atau 1 sama plus 1. Maka tinggal nilainya adalah sama dengan sigma per omega epsilon ini kan. Sehingga nilainya dia adalah sama dengan alfa sama dengan beta adalah sama dengan V dikalikan F dikalikan sigma dikalikan mu. Seperti itu. Seperti itu ya. Begitu juga dengan rapat dayanya. Persamaan rapat daya ini adalah E cross H. Berarti tinggal kita crosskan saja ini. E sama ini. Tinggal kita crosskan. Di mana pada ruang hampa udara tidak ada perbedaan fasa antara E dan H, maka tinggal kita kalikan aja menjadi cos kuadrat kan. E kuadrat per 377 dikalikan cos kuadrat. Begitu juga dengan dielektrik sempurna, tinggal kita kalikan aja E kuadrat dikalikan cos kuadrat, hanya saja impedansi intrinsiknya ini kan dia adalah sama dengan ini. 377 kali mu R per epsilon R. Sehingga nilai HY-nya ini adalah sama dengan, kebalikan, 377 per 377 dikalikan akar epsilon R per mu R. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk persamaan rapat daya pada konduktor yang baik, karena ada perbedaan fasa, jadi nggak bisa kita dapatkan nilai cos kuadrat ini. Tapi nilainya dia adalah sama dengan cos omega T min beta Z yang diambil dari EX. Yang diambil dari EX. Dan juga cos omega T min beta Z min perbedaan fasa dari si impedansi intrinsik kan. Sehingga nilainya adalah sama dengan ini. Cos omega T min beta Z dikalikan cos omega T min beta Z min impedansi intrinsiknya. Di mana arah getar dari PZ-nya ini tetap dia ke arah sumbu Z. Karena dia adalah produk dari EX cross HY kan. Seperti itu. Sehingga rapat daya rata-ratanya, seperti yang tadi kita turunkan, nilainya adalah seperti ini. Untuk yang gelombang di udara, setengah kali epsilon kuadrat per setengah kali E kuadrat per 377. Sedangkan untuk PZAV-nya dia adalah setengah kali E per 377 dikalikan epsilon R per mu R. Sedangkan untuk PZAV gelombang yang merambat di konduktor yang baik, dia adalah setengah kali E kuadrat per magnitude impedansi intrinsik dikalikan dari hambatannya, redamannya, E pangkat min 2 alfa Z dikalikan dengan cos dari fasa dari impedansi intrinsiknya. Seperti itu. Untuk materi kita sampai ini ada yang ditanyain nggak? Untuk materi kita sampai di sini ada yang ditanyain nggak sama kalian? Karena materi kita Tidak ada, Pak. nggak ada? Nggak ada ya? Nah, kalau gitu kita lanjut lagi ke latihan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini mudah sih menurut saya. Suatu gelombang datar dan medan listrik merambat pada medium dielektrik sempurna dengan nilai permeabilitas. Dengan nilai permeabilitas material adalah sama dengan mu sama dengan mu 0 kali mu R adalah seperti ini. EX sama dengan 10 kali 10 ini kan berarti amplitudonya. 6V kali 10 pangkat 7 ini kan berarti omeganya. Omega adalah 6V kali 10 pangkat 7. Di mana omega sama dengan 2V kali F. Dan 0,4 VZ ini adalah betanya kan. Beta adalah sama dengan 0,4 V Z. Nah, bisa kita lihat di sini karena dia dielektrik sempurna jadi tidak ada si redaman atau E pangkat min 2 alfa Z tadi, dan juga tidak ada si ini masih E, oke, sampai sini. Tidak ada redaman E pangkat 2 min 2 alfa Z tadi. Nah, yang ditanya adalah A, tentukan frekuensi gelombang, B, tentukan panjang gelombang. Ini gelombang yang merambat di medium dielektrik sempurna ya. Yang C adalah kecepatan fasa gelombang.
di mana kecepatan fasa gelombang kita ketahui dia nilainya adalah sama dengan V adalah sama dengan omega per beta, seperti itu. Omega per beta. Yang D adalah permitivitas medium. Yang E persamaan medan magnet yang terbentuk. F tentukan persamaan daya dari gelombang. Yang G tentukan rapat daya dari rata-rata dari gelombang tersebut. Silakan, ada yang mau ngerjain? A sampai G. Ini ada 7 soal, jadi bisa dibagi menjadi 7 orang. Silakan, ada yang mau ngerjain soal A sampai G. Kita bagi aja siapa yang mau ngerjain A, siapa yang mau ngerjain B seperti biasa. Saya 1B, silakan 1C, silakan. 1A mana? Nggak, belum ada ya 1A. Kenapa? B dulu. Oke. Mbak Faradisya 1A, 1B, 1C, silakan. Siapa yang mau ngerjain 1D? 1D, permitivitas medium. Tunggu, soalnya saya ambil dari mana ini? Itu yang ini. Nah, permitivitas medium itu bisa kita dapatkan dari... Nah, permitivitas medium jangan lupa untuk soal nomor D bisa kita lihat di tabel material dielektrik sempurna. Nilai di mana nilai beta untuk dielektrik sempurna dia adalah beta sama dengan ini. Omega kali akar epsilon 0 epsilon R mu 0 mu R. Sehingga bisa kita ketahui omeganya kita punya, epsilon mu 0 mu R-nya kita punya. Mu R-nya kan tadi adalah sama dengan 1 kalau nggak salah. Sehingga bisa kita dapatkan epsilon R-nya. Itu tinggal pakai kalkulator aja. Silakan yang D. Tinggal lihat di tabel ini ya, tabel rangkuman ini ya. Yang bagian konstanta propagasi. Nih, beta adalah sama dengan omega dikalikan epsilon R, epsilon mu, epsilon 0, epsilon R, mu 0, mu R, akar. Seperti itu. Itu yang D. Untuk yang E, persamaan medan magnet yang terbentuk. Nah, persamaan medan magnet yang terbentuk juga sama, tinggal masukin impedansi intrinsiknya berapa, sama dengan 377 kali mu R per mu epsilon R. Lalu medan magnetnya tinggal E dibagi impedansi intrinsik aja, seperti itu. Itu untuk yang D, yang E. Sedangkan yang F itu tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan aja kan dia. Atau bisa ambil dari sini juga bisa. Tinggal dikalikan E cross H atau tinggal diambil dari sini juga bisa. Dia adalah sama dengan E kuadrat per 377 kali akar epsilon R per mu R kali cos kuadrat omega T min beta Z. Sedangkan untuk soal yang terakhir, rapat daya tinggal masukin aja kan seperti ini. E-nya berapa, epsilon R-nya berapa, didapatkanlah rapat dayanya. Seperti itu. Oke, silakan. 1E, 1AB. 1A, ABC udah. Mbak Siti Asia, yang E silakan. Yang D belum, Padahal yang E kayaknya butuh yang D dulu untuk diselesaikan. Karena untuk mendapatkan impedansi intrinsik kan butuh permitivitas medium dulu. Silakan kalau ada yang mengerjain yang D. PT 08 ya. T08 sekarang tanggal 13 April. Oke. Mbak Aziza oke, Mbak Aziza yang D silakan. Sudah ada yang ngerjain A sampai E silakan. Kalau ada yang udah siap bisa di-share ke saya jawabannya. Mungkin lewat WhatsApp aja biar bisa saya share ke teman-teman yang lain. Soalnya seperti ini.
Untuk jawabannya kalian tinggal lihat di tabel rangkuman tadi ya. Mana sih? Oh, ini aja. Silakan. Sebentar. Pindah. Ini. Faradisha. Mbak Faradisha satu ayat. Ya betul. Mbak Faradisha udah. Mas Agung Aji Santoso 5 meter betul. Betul, Mas. Lalu ini Mbak Siti Asiyah yang E. Gimana? Ini siapa? 15 kan. Semuanya.
Bentar ya, saya rekap jawabannya dulu ya. Jadi 1A itu tadi Mbak Paradisya. Tuh B itu B ini ya. Satu B udah, satu C salah. Satu C masukkan. Satu D nggak ada ya. Mbak Aziza silakan, Mbak Aziza satu D. Kemudian satu D. Silakan Mbak Aziza mau ngerjain satu D, nanti bisa dikirim ke saya jawabannya. Mbak Aziza. Iya, dimasukin. Saya gantikan saja. Ini siapa?
Silakan kalau ada yang mau ngerjain yang E sama yang F. Dia mau ngerjain yang E sama yang F. F sama G. Sementara saya ini dulu. Iya, betul. Ya, begitulah. Tuh. Nol koma 053 betul. Betul. Yang F namanya. Yes. Ini saya oke. Tadi yang Aspasya ya. Ini dia nomor Mbak Faradisya, B. Mas Agung. Ini Mas Agung. C ini dia adalah siapa tadi? Mas Irwan. Yang B tadi dikerjain sama Mbak Azizah, Mbak Siti Asia. Terakhir adalah Mbak kedudukan
Oke. Nah, kita bahas dulu soal nomor 1A ya. Soal nomor 1A yang dikerjain Mbak Faradisya, bisa kita lihat di sini. Omega sama dengan 2V dikalikan F, sehingga frekuensinya tinggal kita masukin aja. Nilainya dia adalah sama dengan 30 MHz. Benar ya? Ini dikerjain Mbak Faradisya 30 MHz. Mudah, tinggal masukin aja variabel yang ada, omeganya ini, omega T, maka omeganya adalah 6V kali 10 pangkat 7. Lalu untuk yang B yang dikerjakan oleh Mas Agung juga benar. Lambda sama dengan 5 meter. Di mana beta adalah sama dengan 0,4V, maka beta adalah sama dengan 2V per lambda. Atau lambda sama dengan 2V dibagi dengan 0,4V, maka nilainya adalah sama dengan 5 meter. Oke. Untuk yang C, Vp adalah sama dengan omega per beta. Atau tadi 6V kali 10 pangkat 7 dibagi 0,V, atau nilainya adalah sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 ya, atau 15 kali 10 pangkat 7. Nah, nilainya ini adalah sama dengan setengah dari kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 atau 30 kali 10 pangkat 7. VPN ini nilainya adalah setengah dari kecepatan cahaya, karena bisa kita lihat, mungkin nanti. Untuk jawaban yang D, kita tunggu jawaban yang D dari Mbak Faradisya. Mbak ini ya. Oke, jawaban yang D sudah ada. Jawaban yang D yang dikerjakan Mbak Azizah. Saya share dulu jawaban yang D. Mas Irwan berarti jawaban yang D. Nah, jawaban yang D saya tampilkan jawaban Mbak Azizah. Nilai epsilon R-nya adalah sama dengan 4. Bisa kita lihat ya, di sini beta adalah sama dengan epsilon omega dikalikan epsilon 0 kali epsilon R kali mu 0 kali mu R. Nah, di sini bisa kita lihat kenapa nilai frekuensinya setengah dari kecepatan cahaya. Karena bisa kita lihat di sini, nilai betanya ini kan dia adalah sama dengan omega kali akar epsilon 0 epsilon R mu 0 mu R. Di mana mu R tadi adalah sama dengan 1, maka epsilon R-nya adalah sama dengan akar 4. Maka betanya itu harusnya dia adalah akar 4 kali dari beta 0. Atau sama dengan 2 kali beta 0. Nah, karena betanya adalah 2 kali dari beta di udara, otomatis kalau kita masukin di sini omega per beta, di mana omega tidak berubah, maka nilai kecepatannya adalah setengah dari kecepatan cahaya. Seperti itu. Bisa kita lihat ya dari sini ya, karena epsilon R-nya ini 4 kali lipat, maka betanya itu menjadi 2 kali lipat. Karena di sini ada faktor akar di sini. Oleh karena itu, VP-nya menjadi setengah dari kecepatan cahaya. Yang terakhir untuk jawaban dari Mbak Siti Asia bisa kita lihat di sini. Benar ya? Tinggal masukin aja adalah E0 per 377 kali akar epsilon R per mu R. Di mana ER tadi yang dikerjakan Mbak Aziza adalah sama dengan 4. Maka tinggal akar 4 per 1. Mu R adalah sama dengan 1. Maka tinggal dikali aja 20 per 377. Atau nilainya kira-kira sama dengan 0,053. 20 per 377 cos bla 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 ini. Seperti itu. Nah, banyak kalian yang bertanya tadi, banyak kalian di antara kalian bertanya, nilai mu R-nya berapa? Kayak gitu. Nah, di sini kan bisa kita lihat. Mu R, nih. Tadi nilai mu adalah sama dengan mu 0 dikalikan mu R. Nah, kalau misalkan seperti ini diketahui, asumsi aja nilai mu R-nya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Mu R-nya kita anggap adalah sama dengan 1 ya. Di sini nomor 2 juga seperti itu tadi, nomor 2B tidak diketahui mu R-nya, maka kita asumsikan nilai mu R-nya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Nah, untuk soal yang terakhir, untuk F persamaan daya dari gelombang dan rapat daya dari gelombang tersebut, kita punya nilai EX ini sama dengan ini, 10 cos bla bla bla. Dan juga untuk
medan magnetnya kita dapat yang tadi dikerjakan Mbak Siti Asia adalah sama dengan 20/377 cos bla bla bla. Sehingga untuk nomor F sama G-nya nggak ada ngerjain ya. Untuk F sama G-nya bisa kita dapat tadi kan E-nya itu kan dia adalah sama dengan apa? 10 dikalikan cos bla 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 ini kan. Sedangkan untuk H-nya ini dia adalah ini EX, ini HY. HY-nya adalah 20/377 cos bla bla bla. Nah, karena dia di elektrik sempurna tidak memiliki perbedaan fasa antara E dan H-nya, maka untuk PAZ-nya adalah untuk PZ-nya bisa kita asumsikan nilainya adalah E cross H. Berarti tinggal kita kalikan aja. Artinya nilainya adalah sama dengan 200/377 dikalikan cos kuadrat dari bla bla bla. Tinggal dikalikan aja ya. E sama H tinggal dikalikan 200/377 dikalikan cos kali cos sama dengan cos kuadrat bla bla bla. Jangan lupa karena dia adalah cross product, maka karena EX ini adalah di AX, HY adalah di AY, maka PZ ini ada di sumbu dengan arah vektor satuan AZ seperti itu. Nah, dari sini bisa kita dapatkan untuk menjawab pertanyaan terakhir yang bagian G, PZAV-nya atau daya rata-ratanya adalah sama dengan daya rata-ratanya kan berarti tadi dia adalah sama dengan berapa? Setengah dikalikan dari, bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita tinggal lihat di tabel aja. Nah, PZAV untuk dielektrik sempurna dia adalah sama dengan setengah kali E kuadrat per 377 dikalikan akar epsilon R per mu R kan. Dimana akar epsilon R per mu R ini kan udah mencakup di sini. Ini kan udah sama dengan E0 kali akar epsilon R per mu R. Sehingga bisa kita dapatkan untuk PAV-nya ini dia nilainya adalah sama dengan setengah kali 200/377. Seperti itu. Ini adalah dayanya. Atau sama dengan berapa? 200/754. Bentar ya. 4, 5, 754. Seperti itu. Oke, dapat ya? Daya rata-ratanya adalah ini, 200/754. Sedangkan untuk daya saatnya dia adalah sama dengan 200/377 dikalikan cos kuadrat omega T min beta Z. Seperti itu. Oke? Ada yang ditanyain nggak sampai materi kita sekarang? Saya rasa cukup sampai di sini aja sih. Untuk materi kita minggu ini. Untuk material, untuk gelombang yang merampat di material itu intinya adalah tergantung dari material yang digunakan. Apabila dia dielektrik sempurna yang tidak memiliki konduktivitas, maka cukup kita masukkan variabel yang berpengaruhnya aja, yaitu konduktivitas. Sehingga bisa kita dapatkan nilai redamannya adalah alfanya ini adalah sama dengan 0. Sebenarnya intinya sih kita tinggal melihat saja material yang digunakan seperti apa, dan kita sesuaikan dengan karakteristik dari gelombang masing-masing seperti itu. Nah, untuk materi kita sampai dengan gelombang yang merambat di material adalah sampai dengan di sini. Untuk terakhir kita tinggal memasuki materi terakhir adalah gelombang yang merambat. Materi kita terakhir adalah kita bicara mengenai syarat batas. Syarat batas atau boundary condition. Jadi kita sudah belajar mengenai gelombang yang merambat di udara. Kita juga ada belajar mengenai gelombang yang merambat di material tertentu. Itu kan dengan asumsi adalah material bersifat isotropis. Artinya apa? Si material itu memiliki karakteristik yang sama di seluruh bidangnya. Yaitu konduktivitasnya, misalkan konduktivitasnya ada 5, maka sepanjang gelombang merambat itu nilai konduktivitasnya tidak berubah, tetap 5. Begitu juga dengan mu R, dengan epsilon R-nya juga dia tidak berubah sepanjang gelombang melintas di medium tersebut. Itu yang disebut sebagai medium isotropis. Nah,
untuk syarat batas ini kita akan berbicara mengenai bagaimana seandainya si gelombang mengalami perubahan medium. Jadi, asumsikan ini suatu gelombang, dia merambat di udara, misalkan seperti itu. Lalu tiba-tiba dia menabrak suatu material tertentu, dia menjadi gelombang yang merambat di konduktivitas, untuk gelombang yang merambat di material tertentu. Artinya akan mengalami perubahan medium di sini. Nah, ini akan kita bahas materi terakhir ini di minggu depan. Dan minggu depannya lagi, 2 pertemuan kita terakhir. Kita akan membahas ini. Nah, untuk materi kita minggu ini cukup sampai di sini aja saya rasa. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang ditanya, seperti biasa kalian bisa isi absen di sini. Bisa isi absen di minggu depan. Oh, ada yang mau nanya? Silakan Mas. Sambil isi absen di sini. Silakan Mas Fahri, ada yang mau ditanyain apa? Apakah ada responsi UAS? Responsi UAS. Nanti saya pertimbangkan ya. Saya juga kurang tahu materi UASnya seperti apa, cuman saya rasa dengan semua latihan soal yang saya berikan tiap minggu tuh saya rasa sih cukup sih sebenarnya. Jadi kan setiap minggu kan saya kasih latihan soal nih. Setiap minggu kalian bisa lihat ada contoh soal ini, baik itu yang dikumpulkan atau tidak dikumpulkan. Kalian bisa belajar dari sini sebenarnya gitu. Dan juga nanti saya lihat deh perkembangannya materi UASnya kayak gimana. Kalau memang materi UASnya ternyata lebih sulit dari soal yang saya kasih, nanti saya cari beberapa contoh soal yang bisa kalian kerjakan lagi gitu. Mungkin di minggu terakhir ya, di pertemuan kita terakhir di minggu ke-7, minggu ke-14 itu kayaknya udah memasuki bulan puasa itu. Ya, nanti saya pertimbangkan lagi untuk kasih responsi soal UAS ke kalian. Oh, linknya tidak bisa ditanggapi ya. Bentar. Ya. Sudah. Silakan diisi. Silakan. Mana sih? Oh, ini. Udah ya?